Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Ibu Kasmana selaku dosen mata kuliah penulisan ilmiah dan yang saya sayangi teman-teman semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan rasa terima kasih saya yang sedalam-dalamnya karena telah diberi kesempatan untuk melakukan presentasi proposal skripsi saya. Pada kesempatan kali ini, saya Adinda Nur Aziza dengan NPM 202001500209 akan melakukan presentasi terkait hasil penelitian skripsi yang telah saya lakukan sebelumnya dengan judul Pengaruh Layanan Informasi Karir terhadap Perencanaan Karir Peserta Didik kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 6 Depok. Yang pertama di sini ada bab 1 atau latar belakang. Pendidikan mempunyai peranan penting untuk kemajuan berbangsa dan bernegara yang sangat diprioritaskan dalam pembangunan nasional. Karena pendidikan akan mewujudkan cita-cita kecerdasan bangsa dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan moral. Sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia yang disebutkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa yang dilaksanakan melalui pendidikan. Layanan informasi karir perlu diberikan kepada peserta didik yang menyaring serta menyeleksi potensi yang dimiliki oleh para peserta didik dalam menentukan pilihannya untuk mewujudkan dirinya pada pekerjaan atau karir yang akan ditempuh di kemudian hari. Semakin banyak informasi yang tepat dan benar yang diperoleh oleh para peserta didik mengenai dirinya dan berhubungan dengan masalahnya, maka akan mempermudah peserta didik dalam perencanaan karir ke depannya. Selanjutnya, di sini ada identifikasi masalah. Yang pertama yaitu belum dilaksanakannya program bimbingan karir. Yang kedua, terdapat 3 atau 15% peserta didik kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 6 Depok yang memiliki perencanaan karir sedang. Dan yang ketiga, terdapat 17 atau 85% peserta didik kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 6 Depok yang memiliki perencanaan karir rendah. Lalu di sini ada batasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka agar pembahasan tidak meluas dan berfokus terhadap pembahasannya, maka peneliti membatasi masalah pada bagaimana pengaruh layanan informasi terhadap perencanaan karir, kendala yang dihadapi, dan bagaimana hasil dari layanan tersebut pada peserta didik kelas IPA 1 SMA Negeri 6 Depok. Kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 6 Depok. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalahnya adalah berdasarkan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah layanan informasi karir berpengaruh terhadap perencanaan karir peserta didik kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 6 Depok. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama di sini ada tujuan umum. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh layanan informasi terhadap perencanaan karir peserta didik khususnya. Yang kedua, ada tujuan khusus. Tujuan khususnya yang pertama adalah untuk mengetahui gambaran umum layanan informasi karir terhadap perencanaan karir peserta didik kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 6 Depok.
Dan yang kedua, mengetahui adakah pengaruh layanan informasi karir terhadap perencanaan karir peserta didik kelas 11 IPA 1 SMA Negeri 6 Depok. Selanjutnya, ada manfaat penelitian. Manfaat penelitiannya yang pertama ada manfaat teoritis. Secara teoritis, manfaat dari hasil penelitian ini berguna untuk pengembangan keilmuan pilihan karir peserta didik di sekolah, juga memiliki mutu pelayanan bimbingan karir bagi peserta didik. Yang kedua, ada manfaat praktis. Hasil penelitian memiliki manfaat praktis bagi penerapan layanan informasi dalam bimbingan karir. Adapun manfaat praktis tersebut antara lain yang pertama, manfaat untuk peserta didik tersebut. Peserta didik dapat memahami layanan informasi dalam bimbingan karir dan merencanakan karir sesuai dengan minat dan kemampuan peserta didik. Selanjutnya, ada manfaat untuk guru bimbingan dan konseling. Guru BK dapat meningkatkan kualitas profesi mengenai layanan bimbingan karir. Dan yang ketiga, ada manfaat untuk sekolah. Pihak sekolah dapat menerapkan berbagai kebijakan yang bersifat mendukung untuk program BK mengenai layanan bimbingan karir di sekolah. Dan yang terakhir, ada manfaat untuk penulis, yaitu saya sendiri. Penulis dapat lebih mendalami mengenai layanan informasi dalam bimbingan karir sehingga mampu mengaplikasikan di sekolah dan memperoleh pengalaman. Selanjutnya, bab 2 yaitu ada landasan teori. Yang pertama di sini ada pengertian layanan informasi. Menurut Prayitno dan Amti pada tahun 2004, 259-260 menyatakan bahwa layanan informasi adalah kegiatan memberikan pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang diperlukan untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dikehendaki. Dengan demikian, layanan informasi itu pertama-tama merupakan perwujudan dari fungsi pemahaman dalam bimbingan dan konseling. Yang kedua, di sini ada pengertian karir. Menurut Winkle dan Hastuti karir merupakan aspek bahwa seseorang memandang pekerjaannya sebagai panggilan hidup yang meresapi seluruh alam pikiran dan perasaan serta mewarnai seluruh gaya hidupnya atau lifestyle. Implementasi bimbingan karir dan konseling dalam kejuruan bertujuan untuk memberikan gambaran dan harapan yang akan dicapai oleh peserta didik di masa depan dalam dunia karirnya. Dan yang ketiga, ada pengertian perencanaan karir. Menurut Supriyatna, kemampuan perencanaan karir adalah sebagai pengetahuan yang mendasari kemampuan adalah pengetahuan mengenai tujuan hidup, diri sendiri, lingkungan, nilai-nilai, dan dunia kerja. Kesiapan karir merupakan kesanggupan untuk membentuk pilihan karir yang disadari oleh keyakinan dan keinginan, lalu keterampilan merupakan kemampuan potensial untuk membuat perencanaan karir. Selanjutnya di sini ada bab 3. Bab 3 itu adalah metode penelitian. Dalam penelitian ini, saya akan menggunakan metode penelitian kuantitatif. Metode ini dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti. Pada umumnya dilakukan secara random, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif atau statistik dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Penelitian kuantitatif adalah upaya seorang peneliti menemukan pengetahuan, menyuguhkan data dalam bentuk angka.
Angka-angka yang diperoleh inilah yang digunakan untuk melakukan analisa keterangan. Dalam bahasa lebih sederhana lagi, penelitian kuantitatif adalah penelitian ilmiah yang disusun secara tersistematis terhadap bagian-bagian dan mencoba untuk menemukan kualitas untuk mengetahui keterkaitan. Selanjutnya, ada jenis penelitian. Dalam penelitian ini, saya menggunakan jenis penelitian pre-eksperimental. Hal tersebut didasarkan dengan sifat serta karakteristik penelitian yang digunakan. Alasan saya menggunakan metode ini karena peneliti akan melakukan penelitian dengan menggunakan one group, pretest atau pretest post-test desain. Dengan demikian, hasil perlakuan dapat diketahui lebih akurat karena dapat membandingkan dengan keadaan sebelum diberi perlakuan. Selanjutnya ada tempat dan waktu penelitian. Tempat yang saya pilih adalah SMA Negeri 6 Depok yang beralamat di Jalan Limo Raya, nomor 30, Meruyung, Kecamatan Limo, Kota Depok, Jawa Barat dengan kode pos 16514. Penelitian ini dilakukan selama 5 bulan, yaitu dimulai dari bulan Januari sampai dengan Mei 2023. Selanjutnya di sini ada daftar pustaka. Sekian yang dapat saya presentasikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.